Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Najwa Akila. NIM saya 24108030088. Dan di sini saya akan membacakan hukum tajwid pada surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Pada ayat pertama, idza syamsu dengan hukum bacaan idgham syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf shin. Syamsu mim sukun bertemu dengan shin dengan hukum bacaan idgham syamsiyah. Pada ayat kedua, wa idzan nujumun kadarat. Idzan nujum itu dengan hukum bacaan idgham syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf nun. Jumung domah bertemu dengan huruf waw dengan hukum bacaan matabi'i waw. Kadarat nun sukun bertemu dengan huruf kaf dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Pada ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Idzal jibah dengan hukum bacaan idhar qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf jim. Jibalu matabi alif, yaitu fathah bertemu dengan huruf alif mati. Pada ayat keempat, wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru al-isya dengan hukum bacaan idhar qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan ain. Isya matabi alif. Pada ayat kelima, wa idzal wuhusyu husyirat. Idzal wuhusu al-wuhusu idhar qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf waw. Wuhusyu matabi waw. Pada ayat keenam, wa idzal biharu sujirat. Idzal biharu alif lam bertemu dengan huruf ba dengan hukum bacaan idhar qamariyah. Biharu matabi alif. Dan pada ayat ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat. Idzan nufusu hukum bacaan alif lam bertemu dengan nun idgham syamsiyah. Nufusu matabi waw. Pada ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu al-mau'u idhar qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf mim dan waw sukun, karena sebelum waw sukun itu fathah dan itu memiliki hukum bacaan mad layin, dan hamzah setelah waw itu memiliki harokat dhammah kebalik itu dengan memiliki bacaan mad badal atau mad tabi'i pengganti waw. Pada ayat ke-9, bi ayyi dzambin qutilat. Dzambin dengan hukum bacaan iklab dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf ba, dan dzambin qutilat itu kasrah tanwin bertemu dengan huruf qaf dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Dan pada ayat ke-10, wa idzas suhufu nusirat. As-suhufu idgham samsiyah dikarenakan alif lam bertemu dengan huruf syad. Pada ayat ke-11, wa idzas sama'u kusyitat. Idzas sama'u, as-sama'u alif lam bertemu dengan huruf shin dengan hukum bacaan idgham syamsiyah. Ma'u mad wajib mutasil. Pada ayat ke-12, wa idzal jahimu su'irat. Idzal jahimu al-jahimu alif lam bertemu dengan huruf jim, yaitu memiliki hukum bacaan idhar qamariyah. Jahimu matabi'iyah.
Dan pada ayat ke-13, wa idzal jannatu uzlifat. Idzal jannatu, idza jannatu, aj-jannatu, alif lam bertemu dengan huruf jim dengan hukum bacaan idhar qamariyah, dan nun tasjid memiliki hukum bacaan gunnah musyaddah. Pada ayat ke-14, alimat nafsum ma akhdarat, nafsum dan dhamma tanwin bertemu dengan huruf mim memiliki hukum bacaan idgham bi gunnah. Ma'u mad jaiz munfasil. Pada ayat ke-15, fala uqsimu bil khunnas. Fala'u memiliki hukum bacaan mad jaiz munfasil. Uqsimu karena huruf qaf sukun atau huruf qaf mati di tengah-tengah memiliki hukum bacaan qalqalah sugro. Bi khunnas, alif lam bertemu dengan huruf kha dengan hukum bacaan idhar qamariyah. Nun tasjid memiliki hukum bacaan gunnah musyaddah. Pada ayat ke-16, al-jawaril kunnas. Al-jawa, alif lam bertemu dengan huruf jim memiliki hukum bacaan idhar qamariyah, dan waw alif memiliki hukum bacaan matobi alif. Kunnas, alif lam bertemu dengan huruf kaf dengan hukum bacaan idhar qamariyah, dan nun tasjid dengan hukum bacaan gunnah. Pada ayat ke-17, wal-laili idza as'a. Al-laili, alif lam bertemu dengan huruf lam memiliki hukum bacaan idgham samsiyah, dan huruf ya setelah huruf lam itu memiliki hukum bacaan mad layin karena ya sukun dan sebelumnya berharokat fathah, maka hukum bacaannya disebut mad layin. Idza matabi'i alif. Pada ayat ke-18, as-subhi idza tanaffas, was-subhi idza tanaffas, was-subhi, as-subhi hukum bacaannya alif lam bertemu dengan huruf shad dengan hukum bacaan idgham samsiyah, dan ba mati atau ba sukun di tengah memiliki hukum bacaan qalqalah sugro. Idza memiliki hukum bacaan matobi alif. Dan pada ayat ke-19, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, nun tasjid di tengah memiliki hukum bacaan gunnah musyaddah. Innahu, hu memiliki hukum bacaan mad badal karena mad tabi'i pengganti karena mad pengganti waw atau mad tabi'i waw. Laqaulu memiliki hukum bacaan mad layin karena waw sukun dan sebelumnya harokatnya fathah. Rasulin, rasu memiliki hukum bacaan mad tabi'i waw ling fathah kasrah tanwin bertemu dengan huruf kaf dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Karim, mad tabi'i di akhir kalimat dan hukumnya waqaf ke mim dan hukum bacaannya disebut mad arid li sukun. Pada ayat ke-20, dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Dzi memiliki hukum bacaan mad tabi'iyah kuwatin ing kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain memiliki hukum bacaan idhar halqi, dan nun sukun bertemu dengan huruf dal itu memiliki hukum bacaan ikhfa hakiki. Makin, mad tabi'i yang diwakafkan bertemu dengan huruf nun di akhir kalimat disebut mad arid li sukun, yaitu hukum bacaannya mad arid li sukun. Pada ayat ke-21,
pada ayat ke-21 muta'in tsamma amin. Muta itu hukum bacaannya mad tabi'i alif. Insam kasrah tanwin bertemu dengan huruf sa dengan hukum bacaan ikhfa hakiki, dan mim tasjid memiliki hukum bacaan gunnah musyaddah. Amin mad tabi'i yang diwakafkan bertemu dengan huruf nun di akhir kalimat disebut dengan mad arid li sukun. Jadi hukum bacaannya mad arid li sukun. Pada ayat ke-22 wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma memiliki hukum bacaan mad tabi'i alif, dan memiliki hukum bacaan mad tabi'i alif. Hibbukum bi mim sukun bertemu dengan ba memiliki hukum bacaan ikhfa syafawi. Bimajnun jim sukun di tengah memiliki hukum bacaan qalqalah sugro. Nun mad tabi'i di akhir kalimat disebut mad arid li sukun. Pada ayat ke-23 walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Laqad ra'ahu karena dal sukun di tengah kalimat memiliki hukum bacaan qalqalah sugro. Ra'ahu mad badal pengganti mad tabi'i alif. Bil ufuqi alif lam bertemu dengan huruf lam memiliki hukum bacaan idhar qamariyah. Al mubin alif lam bertemu dengan mim memiliki hukum bacaan idhar qamariyah. Mubin mad tabi'i di akhir kalimat yang harus diwakafkan disebut hukum mad arid li sukun. Pada ayat ke-24 wa ma huwa 'alal ghaibi bidhani. Wa ma mad tabi'i alif, al ghaibi alif lam bertemu dengan ghain memiliki hukum bacaan idhar qamariyah, dan ghaibi ya sukun dan sebelumnya bertemu dengan harokat fathah disebut hukum bacaan mad layin. Bidhani mad tabi'i di akhir kalimat disebut dengan mad arid li sukun. Dan pada ayat ke-25 wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma mad tabi'i alif, biqauli waw sukun dan sebelumnya harokatnya fathah disebut dengan hukum bacaan mad layin. Syaitoni ya sukun sebelumnya fathah disebut mad layin. Dhanin mad badal pengganti mad tabi'i alif. Rajim memiliki hukum bacaan mad tabi'i di akhir kalimat yang harus diwakafkan disebut dengan mad arid li sukun. Dan pada ayat ke-26 fa'aina tadhabun. Fa'aina memiliki hukum bacaan mad layin karena ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Habun mad tabi'i waw di akhir kalimat yang harus diwakafkan disebut dengan mad arid li sukun. Pada ayat ke-27 in huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa nun sukun bertemu dengan huruf ha memiliki hukum bacaan idhar halqi. Illa hukum bacaannya mad tabi'i alif. Dzikru dan dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam memiliki hukum bacaan idgham bila gunnah. Lil alamin mad badal atau mad pengganti mad tabi'i alif. Alamin mad tabi'i di akhir kalimat yang harus diwakafkan disebut dengan mad arid li sukun. Dan pada ayat ke-28 liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa, liman nun sukun bertemu dengan huruf shin dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Syaa mad wajib mutasil. Minkum nun sukun bertemu dengan huruf kaf dengan hukum bacaan ikhfa hakiki, dan mim sukun bertemu dengan huruf alif dengan hukum bacaan idhar syafawi.
nun sukun bertemu dengan huruf ya dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Takim mat tabi'iyah di akhir kalimat harus diwakafkan, disebut dengan mat arid sukun. Dan pada ayat ke-29 yaitu ayat terakhir, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tabi'iyah alif, tasya'a dengan hukum bacaan mat wajib mutasil, una mat tabi'i waw, illa a mat wajib munfasil, insya'a nun sukun bertemu dengan huruf ya memiliki hukum bacaan idgham bi gunnah, sya'a mat wajib mutasil. Allah memiliki hukum disebut dengan tafhim atau dibaca dengan tebal. Alamin a dengan hukum bacaan alif idhar qamariyah yaitu alif lam bertemu dengan huruf ain. Mat badal alif pengganti mat tabi'i alif. Lamin mat tabi'iyah di akhir kalimat yang harus diwakafkan disebut dengan mat arid sukun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.